misalnya gue ngomong kayak gini sampai bapak gue nangis sampai ngomong kayak gini nih, mendingan aku duluan aja pak dibanding bapak gitu. Aku mah belum bisa ngasilin apa-apa gitu dibanding papa mah. Aku nggak bisa ngelihat keluarga aku duluan gitu meninggalnya. Aku nggak bisa ngelihat gitu. Mendingan aku, ya kasarnya mah mendingan aku yang nikmatin kematian gitu. Aku yang nikmatin kematian kayak gimana sakitnya. Orang-orang lain mah jangan. It's all fun. Tune in every Monday. Ya, Alvan Talks kali ini kedatangan lagi-lagi teman lama. Dia dulu cukup sahabat karib saya di SMA. Dan bentar dulu, jangan ngambil acara saya dulu. Dan dulu kita banyak cerita. Dari dia bikin geng baru saat dia kelas 10, dari dia ngajak ribut kakak kelas, dari ya layaknya anak SMA lah seperti biasa. Dan banyak cerita hal yang lebih seru, tapi ada fenomena yang menarik yang akan kita ulik dari seorang Gilang Rizky. Selamat malam, dulur. Selamat malam. Ini dari reporter TV1 ini. Iya. Gimana anjing terlalu baku gitu. Iya, emang saya mah tegang. Nah, kia mang. Nah, halo teman-temannya Alvan. Oke. Gimana skap-skapsnya? Kan teman-temannya Alvan, teman-temannya kamu juga biasanya. Oh iya. Kan itu kan lagi. Beda Telkom sama Mediatama kan jauh. Oh iya. Misalkan Buah Batu. Ya kan kamu pernah ada cerita di Telkom. Udah nanti aja itu mah. Oh iya. Nanti aja itu. Kita ke poin aja. Iya gimana? Aing sama Mane dari dulu kenal lama. Kayak bener dari kita 3 tahun ya sekelas ya. Iya dong 3 tahun. Bosan sekali ya. Iya bosan sekali kayak lo tau gue. Kita ngomong gue lu. Sorry ya kalau gue kan lama di Jakarta gitu kan. Jadi ngomong gue lu gitu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Tahu lah Swansea kan Bojong Soang. Paling gitu ngomongannya. Ya jadi Gilang Rizky ini baru sekitar 2-3 bulan lalu. Gilang aja deh ceritain 2-3 bulan lalu ada apa yang menimpa Gilang supaya. Jadi gini ya, ini suatu hal yang emang nggak disangka-sangka nih ya. Jadi 3 bulan ke belakang tuh, bukan 3 bulan sih malah Desemberan tuh 3 bulan 4 bulan ya berarti ya. 5. Sorry. 4 bulan ke belakang tuh berarti keluarga saya tuh ditimpa musibah yang cukup memukul. Gitu. Kehilangan sosok berharga di dalam hidup saya, apalagi di hidup keluarga gitu. Yaitu sesosok ayah. Yang notabene adalah ayah tuh adalah seorang, menurut saya ya, hero di keluarga gitu. Dia adalah pahlawan gitu, yang bisa menciptakan saya sampai sebesar ini gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Kalau misalkan kalian bertanya gitu ya, apakah kan biasanya ya seseorang kalau misalkan sudah tiada atau kayak gimana, kadang-kadang suka nyesal, bener nggak sih Pan? Yes, pasti. Bener ya, pasti ya nyesal ya kayak gini. Alhamdulillah tadi Alvan udah nyebutin kan latar belakang Gilang kayak gimana, baunya kayak gimana gitu. Dan ini juga sebagai pembelajaran bagi kalian gitu, sebaung-baungnya kalian, tapi keluarga mah nomor 1. Itu pasti fix gitu. Iya. Lu tahu itu nggak sih quote-nya si Godfather? Apa sih Godfather Don Corleone. Yang kayak gimana? Lelaki sejati itu harus bisa menyediakan waktu buat keluarganya. Itu kata bos mafia. Oh iya. Tahu kan? Iya betul banget. Silakan lanjut Pak. Terus sama apa sih quotes-nya dari Ratu Elizabeth. Oke. Prince Diana itu sama, the family is the more important in the world tuh, benar-benar. Jadi hal yang terpenting di dunia itu emang benar-benar. Sorry tadi HP-nya jatuh. Aduh, mama. Nah, terus gimana sih? Lang, mau nanya langsung juga nih.
Gimana? Gue belum kebayang ya dari, aduh nauzubillah dari, cuma itu posisi yang berat, situasi yang benar-benar yang tadi lu bilang nggak disangka-sangka, dan apa ya, nggak semua orang punya kekuatan untuk apa ya menghandle situasi itu gitu. Gue nggak bilang gue akan gimana, cuma beberapa orang mungkin bisa depresi lah, bisa wah kacau gitu, kehilangan figur yang benar-benar dekat, apalagi keluarga. Nah yang gue lihat lu sangat menghandle itu dengan baik dan bijak. Itu gimana, kayak the process healingnya gimana, kayak lu dari ya pasti kaget, shock, seorang ayah harus meninggalkan keluarganya, dan ya gimana cara Gilang untuk adaptasi dan apa ya bijak menerima hal ini gitu. Iyalah jelas, jadi gini, dari awal cerita ya. Silakan, nih Pak. Jadi kan gue udah tahu notabene kayak gimana dari backgroundnya, apalagi gue adalah salah satu istilahnya mah anggota gangster terkenal di kota Bandung. Yang kalian tahu lah kenakalannya kayak gimana gitu. Alright, terus di posisi ini ya. Geng apa ya? Kalau Karib bukan ya? Apa? Geng apa ya namanya? Karib bukan? Aduh Karib, kok aku masuk Karib itu terlalu keras kayaknya. Itu musuh ya? Asli, gak bisa masuk kayaknya. Terlalu keras, jadi jiwa aku langsung menolak gitu. Soalnya ospeknya kuat banget itu, aduh. Iya emang katanya. Salamnya buat Karib 11 gitu. Iya. Aing bikin podcast tiap Jumat sama ketuanya loh, macem-macem. Dicang-cang. Iya. Lanjut silakan. Ya, terus iya. Ini salam hormat dari gua. Geng and then ya, masa muda bangor, kacau, and lalu gua lanjutin ya. Nih, jadi suatu hari sebelum bokap gua nggak ada, itu tuh alhamdulillah gitu, kita tuh udah dikasih tanda-tanda. Jadi gini Wan, kalau misalkan kita orang yang menyadari itu pasti tahu tanda-tandanya kayak gimana. Gini, bokap gua waktu itu tanda-tandanya tiap habis asar tuh udah kerasa gitu sakitnya gitu. Alright. Dan yang paling sedihnya lagi, tanggal 28 November itu pas ulang tahun gua, itu adalah ulang tahun terakhir gua sama bokap gua, dan alhamdulillah divideoin gitu. Alhamdulillah divideoin. Dan dia tuh sempat bilang kan, itu ada selang berapa hari ke tanggal 13 Desember kan. Yep. Dia tuh sempat bilang, gua di situ lagi sibuk lagi buat ini hak cipta. Ada suatu software gua lagi buat hak cipta. Gua lagi sibuk, dan bapak gua tuh di situ ada minta bacain surat Yasin. Udah tanda kan? Oke. Udah tanda. Alright, di situ jalan lagi. Setelah itu alhamdulillah di hari terakhir nih sebelum dibawa, kan dia emang keras banget nggak mau dibawa ke rumah sakit ya. Dia sebelum dibawa ke rumah sakit, dia tuh bilang dikumpulin dulu di keluarga teh. Alhamdulillah. Dan gua ya makanya pertanyaan, kenapa gua nggak nyesal gua ngomong kayak gini, sampai bapak gua nangis sampai ngomong kayak gini nih, mendingan aku duluan aja Pak dibanding bapak gitu. Aku mah belum bisa ngasilin apa-apa gitu. Dibanding papa mah aku nggak bisa ngelihat keluarga aku duluan gitu meninggalnya. Aku nggak bisa ngelihat gitu. Mendingan aku, ya kasarnya mah mendingan aku yang nikmatin kematian gitu. Aku yang nikmatin kematian kayak gimana sakitnya. Orang-orang lain mah jangan. Kayak gitulah, keluarga aku mah jangan. Ya kasarnya mah kalau misalkan aku di situ mikirnya ya, sampai walaupun aku masuk neraka pun ya, neraka nih ya, aku bakal laluin gitu. Asal keluarga aku jangan. Di situ keluarga semuanya ngumpul, asli semuanya nangis Wan, gara-gara aku ngomong kayak gitu. Dan demi Allah itu ngebuat aku nyesal gitu. Dan emang ini bukti pengorbanan aku untuk orang tua gitu. Kalau misalkan lawan gangster juga berani, aku bakal kalau misalkan demi orang tua ya, maut pun akan aku lawan gitu. Maksudnya dengan aku ikhlas aja. Kalau ini emang benar Allah udah nakdirin aku seperti itu, ya yuk, nggak apa-apa. Segalanya juga pasti balik lagi ke Allah kan ya. Ya kita punya apa sih sebagai manusia gitu. Aku semakin sini semakin sadar gitu. Dan and then yang lebih fatalnya lagi gitu, ini momen yang aku ngeliat itu, bukan ngeliat, aku yang teringat-ingat terus gitu ya. Aku ngetalkinin, tahu talkinin? Kurang, maaf, sorry, bisa jelasin? Yang la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu, yang sebelum lagi syarat ini. Aku ngetalkinin papa aku. Di situ alhamdulillah keluarga tuh dikumpulin Pan. Ya semoga aja ya teman-temannya Alvan
dan Alfanya sendiri juga ikut ngedoain gitu almarhum bapak saya gitu ya. Amin men, semoga di tempat yang terbaik. Semoga gitu. Aku ngetalkinin tuh di situ aku ngetalkinin dan sampai meninggal aku mandiin. Itu benar-benar shock banget ya di situ. Itu benar-benar depresi kayak bentar lagi padahal aku mau lulus gitu kan. Orang nek jadi naon gitu sih, orang lulus nek jadi naon, benar itu banyak pikiran yang ngeganggu gitu. Banyak pisan gitu. Nggak bisa gimana ya. Jadi gimana ya, bunuh diri pun di situ gitu. Hal yang wajar menurut aku waktu pada saat hari itu gitu ya. Pas hari itu. Soalnya apa? Emang nggak ada buat apa lagi? Sedangkan gini yang jadi apa sih paradoksnya tuh, tiap aku beres ujian gitu ya, papa aku tuh selalu ngasih semangat gitu. Semoga nilainya bagus, banyak chat yang kayak gitu. Semoga nilainya bagus. Terus waktu UN SMP, aku pertama kali meluk yang dari keluarga ya, pertama kali meluk papa aku. Waktu SMA, papa aku yang datang ke sekolah gitu untuk mendaftarin gitu, saking bangganya sama aku gitu. Dan harus yang kalian tahu gitu kan, papa aku keluarga kerjanya di luar negeri gitu ya. Jadi untuk keluarga tuh waktunya jarang banget gitu. Dan sampai ujung hayatnya juga emang jarang banget gitu. Tapi by the way, ya dengan aku melakukan hal yang kayak gitu, mungkin bisa mengurangi gitu, bahwa aku udah gak penasaran lagi dengan aku ngomong kayak gitu. Tapi kalian aku yakin bisa lebih baik daripada aku gitu. Yakin aku mah. Makanya harus baik-baik. Kita nggak tahu umur sampai kapan gitu. Yes. Dilanjut lagi, dan yang paling berat tuh saat pada nguburin, Van. Itu berat banget. Gimana tuh? Nih ya, rasanya. Azan yang paling berat tuh setelah udah nguburin ke bawah kan nggak boleh nangis tuh, air mata aku tahan kan, nggak boleh turun tuh air mata tuh pada saat kita megang jenazah orang tua tuh, jangan turun air mata. Dan udah saat dikuburin langsung aku azanin. Wah, di situ benar-benar kamu tahu kekuasaan Allah tuh edan pisan gitu. Benar-benar manusia kayak gini ya ibaratnya. Kita yang digelamur oleh harta gitu, langsung digembor-gembor oleh Instagram yang lihat tiap harinya gitu, lihat barang-barang branded, terus mobil-mobil bagus gitu ya. Bener, ternyata nggak ada apa-apanya gitu dibanding Allah gitu. Yes. Di situ aku adan tuh waktu ngomong Allahu Akbar juga, hati aku tuh bener-bener udah diguncang. Berat banget kan ya? Bener berat banget itu Pan. Kayak gimana ya? Itu jadi gimana ya, saat bangganya anak tuh saat ya kayak gitu ngeajanin orang tuanya gitu kan. Kita waktu kecil diajarin tuh ya. Bener kan? Keren ya. Ya waktu meninggal juga kita harus ngajarin balik gitu. Itu saat edan pisan gitu. Rasanya, dan sekarang gimana? Rasanya pasti sebesar papa lu pas ngazanin maneh waktu kecil, pasti rasanya seberat itu dan inilah kekuasaan Tuhan ya. Wow. Iya, dan yang harus tahu juga gitu ya, papa aku teh ya, mama aku sama papa aku gitu ya, ngebuat aku teh si delaynya 7 tahun anjir ya. Delay pending ya, delaynya 7 tahun. Jadi aku harusnya punya kakak aku keguguran, meninggal. Yep. Dan nunggu aku tuh lama gitu 7 tahun. Jadi emang bangga pisan gitu. Ngelarin aku anak pertama tuh emang bangga pisan. Dan gimana ya, aku selalu dibawa kemana-mana sama bapak aku gitu. Waktu kecil kemana-mana, waktu lagi di Bandung gitu, sampai yang paling ingat sampai sekarang tuh kan, ini hal yang paling ingat tuh, bapak aku sampai nggak jadi kerja lagi ke luar negeri, balik lagi cuma ingin ketemu sama aku gitu. Itu satu. Sama kalau aku ngaji Yasin ya, kalau aku lagi ngaji Yasin, kedengeran kan Pan? Ya kedengeran, gue dengerin. Lagi ngaji Yasin, aku suka kebayang gitu waktu di Ka'bah gitu ya. Kan aku waktu itu pernah umroh gitu waktu SMP. Kayak papa aku teh ke batu apa sih? Pokoknya ada Hajar batu Aswad yang di sana, yang Hajar Aswad ya. Batu dari surga itu. Kan di sana penuh pisan, bapakku sampai berjuang gitu. Narik-narik aku gitu. Untuk kamu aja yang megang. Jadi edan pisan gitu. Keren. Pokoknya perjuangan orang tua teh ya edan pisan sampai aku sesukses ini gitu ya, walaupun ini belum disebut sukses gitu. Ya tapi sukses ini tuh bilangan hari ini tuh karena papa.
gitu kan. Iya, jelas. Oke. Karena bokap gua yang ngebuat gua sampai kayak gini tuh gitu, Pak. Fasilitas ada dari mulai gitar, drum disediain, terus sekarang akses kayak internet, terus transportasi, mobil segalanya udah disediain ya. Dari bensin. Nissan March garis merah yang di Burangrang. Iya dong. Iya, Mini Cooper atau kan Mini Cooper ya. Temanya Mini Cooper kan itu. Tiap di Burangrang ini Nissan March bergaris gitu kan kayak Mini Cooper, cuma Nissan gitu itu. Itu adik aku itu. Belum ninja perepet yang suaranya gitu kan. Woi, ninja perepet yang penting knalpotnya R9 gitu. Oke, Bang. Kan gitu. Yuk. Terus kayak setelah hal itu kan ya makanya gue tadi agak pelan-pelan lagi gimana kan. Lu tahu kalau kita ngobrol gimana kayak seenaknya, ketawa-ketawa bener-bener lepas. Cuma karena konteksnya sekarang gak begitu ya, orang juga lebih hati-hati ngobrolnya dan lebih serius, jadi nggak fun talk kali ini. Terus kan tapi enjoy gini sih Ban, kalau misalkan mungkin ya teman-teman ada pertanyaan atau kayak gimana gitu, yang gimana sih kayak gini, oke, aku bakal ngebahasnya dengan santai, benar-benar rinci juga nggak masalah gitu. Yang jelas kan intinya gini, saat ini aku mikirnya adalah sebuah ilmu gitu. Saat ilmu dibagikan ya mungkin aja ada tambahan lagi dari siapa-siapa gitu yang mau berbicara tentang keadaan yang seperti ini gitu, mungkin aja gitu. Jadi sama kalau misalkan kita sharing ilmu mungkin dapat ilmu yang lainnya. Aku berharap kayak gitu sih. Banyak orang yang mau berani speak up lagi gitu. Banyak orang yang mau jangan dikurung lah itu rasa gitu. Keluarin aja, barangkali bakal ada motivasi dari orang lain atau ada masukan yang kayak gimana dari yang udah merasakan. Kan kayak gitu kita nggak tahu gitu. Makanya ya buka aja gitu. Mau kayak gimana juga. Asik santai aja sok. Ya, tapi gini lang kan kayak ngomongin soal tadi juga kayak ngobrol santai atau apa. Nggak semua orang punya kekuatan kayak gitu. Nah, Gilang sendiri gimana kayak gimana caranya untuk tetap tenang kayak di fase 5 bulan ya cukup baru lah, tapi cara mengikhlaskan dan belum lagi ya sekarang Gilang pun harus menenangkan mama dan adiknya kan, adiknya cewek lagi SMA. Tahu lah SMA masa-masa masalah itu sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi hidup tuh berasa hancur gitu kan, itulah kehidupan SMA. Belum lagi kan diinin cewek mau gantung diri kan, masa-masa SMA begitu tuh. Dan ini adik Gilang itu malu aja lebay. Umum itu. Terus ya gimana gitu cara maneh untuk menenangkan ibu dan adik yang masih SMA itu. Dan alhamdulillah ya udah pernah ketemu mama waktu itu, yang waktu disediain ayam geprek ya. Itu pertama kali. Oh iya, papa juga pernah kan? Kagak, waktu bulan puasa bareng kan? Enggak, belum pernah men. Aing belum. Belum pernah? Aing belum pernah. Sorry. Aing cuma tahu cerita yang dia hilang sepatu terus marah-marah. Itu aja yang inget. Itu aja. Oke. Nah, langsung ya kasih tahu ya. Silakan dijawab, Pak. Ini nih. Menurut aku mah penyesalan teh hanya untuk setan. Pasti itu fix. Jadi kalian jangan pernah nyesal dalam hidup. Ya benar ya. Misalkan ada kata peribahasa YOLO gitu. You only live once. Benar itu. Kalian hidup sekali, jangan pernah nyesal. Makanya pergunakan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Pertama kan, kalau misalkan masalah penyesalan, tadi udah nggak nyesal, soalnya aku udah pernah ngasih tahu gitu bahwa aku sayang banget sampai aku bisa ngorbanin diri aku sendiri. Satu itu. Kedua, untuk menenangin orang tua. Jadi gini ya, kasih tahu aja ke orang-orang tua gitu, kayak emang sih keikhlasan sama ridho tuh emang jauh banget, serius. Apalagi orang yang mama aku sama pak aku tuh pacaran dari umur 15 tahun gitu ya. Kan udah lama banget, sampai 40 tahun kan, hampir setengah abadan lah, bisa dihitung lah kayak gitu ya, hampir kurang lebih lah ya. Gitu kan. Tapi kan gimana ya, ibaratnya kita nggak akan mungkin bisa protes ke Allah gitu. Nggak akan ada orang unbeatable gitu, nggak akan ada orang yang emang gua nggak akan mati-mati nih seumur hidup, nggak akan ada yang kayak gitu. Asal itu meninggalnya husnul khotimah ya alright gitu. Kan ciri-ciri husnul khotimah kan salah satunya ya di waktu pada meninggalnya kan mungkin dalam kebaikan gitu, contohnya di dalam diriumin sama keluarga gitu.
Nah, kayak gitu sama. Tapi gimana Lang cara nenangin adik sama mama yang pasti secara mental umumnya ya, Aing nggak bilang mama mana adik mana gimana, cuma pasti umumnya lebih fragile, lebih rapuh lah. Itu mana berperan pasti. Seperti apa kayak untuk menenangkan mereka? Ya sekarang kayak gini, kayak kan bokap gue punya bisnis nih ya. Ya bisnisnya sama gue di handle. Yang kemarin alhamdulillah, yang kemarin sempat turun, sekarang jadi naik lagi nih bisnisnya, alhamdulillah. Yang mana tuh? Terus batu akik, cuci mobil. Mau batu akik, cuci mobil kan steam. Udah naik lagi, walaupun ada saingan kita masih bisa bersaing gitu. Berapa nih saya meluncur lah ini mobil Asaka Rotor? Oh iya, teman-teman nih kalau yang mau nih untuk daerah Panyawangan ya, untuk daerah Panyawangan nih, diantar jemput bisa gratis ya. Sponsor. Asli nggak akan ada yang kayak gitu, diantar jemput gratis. Segmen langsung sponsor. Di rumahnya. Kalau kamu kan, lu kan di Buah Batu kan, jauh banget. Lah gimana? Kan juga kepuasan konsumen. Berapa tuh? Kepuasan konsumen dong, masa nggak dijemput juga? Ya kepuasan pun konsumen juga harus pikirin juga Pak. Dari jasa juga itu udah mahal. JNE juga kepuasan konsumen, kalau dikasih 1.000 mah kan kurang ajar. Oke, segmen ini disponsori oleh apa namanya? Gilang Motor. Gilang Motor, cuci bersih bersama Gilang Motor. Ting. Oke. Nah, lalu gimana keadaan Gilang Motor? Oh, dari Gilang Motor nih, gue lanjut dulu ya. Dari yang tadi kan belum selesai semua. Gue motivasiin dengan cara kayak gitu, jangan pernah nyesel, doain terus. Terus ya nyokap gue suka nanya kayak gini, emang ada sih kehidupan setelah meninggal? Pasti kan ngomong kayak gitulah, orang stres kan, bener nggak sih? Wajar. Kalau kita dalam keadaan stres kan kayak gitu kan. Kalau kita gini, ya pribadi ya pasti menanyakan sih apakah ada kehidupan setelah meninggal. Ya gue jawab ada. Karena apa? Segala sesuatu di dunia dihitung, Cok. Benar nggak sih? Iya, gimana tuh? Lu kerja benar-benar, lu digajinya gede, pasti kan? Masa Tuhan tidak adil, tidak seadil itu gitu? Dengan udah setelah meninggal ya udah gitu. Masa kayak gitu? Ya pastilah ada hitungan-hitungannya. Buat apa lu pernah baik ke orang gitu kan? Di dunia juga udah dihitung gitu. Lu baik ke orang, dapat gaji gede kan? Dengan keloyalan lu gitu. Apalagi lu apa sih? Setelah kehidupan gitu, lu bakal dihitung itu kayak gimana, lu keadaan lu waktu di sehari-hari kayak gimana, pasti kayak gitu. Gue yakin banget. Okay. Masa aja masuk ke dunia nggak ada apa-apanya kan nggak rame gitu. Seumur hidup nggak nyangka sama Gilang ngomongnya sereligius dan salim ini, kayak my god. Ya soalnya apa sih, berubah Van maksudnya tiap masa ke masa gitu, orang masih berubah. Ya setuju dan alhamdulillah ke arah yang lebih baik ya, subhanallah. Udah tuh pindah geng aja, karib aja. Sekarang untuk masalah Gilang Motor, gimana Gilang Motor 2 tuh geng dulu nih. silakan yang seru aja, yang seru. Apa sih sekarang kemarin sih dipercaya gitu, jadi salah satu ininya lah, pembicara gitu di sana gitu. Tapi gimana ya, kalau misalkan gua sih sekarang lebih bukannya ngejauhin ya, masih dekat sih, tapi untuk hal-hal yang benar positif aja. Kayak misalkan teman-teman nih yang nggak ada kerja, jadi gini ya, tujuan gua masuk ke sana tuh nantinya gitu, ekspektasinya mau memperkerjakan teman-teman gitu, yang belum kerja jadi kerja gitu. Sampai kemarin ke Sumarekon, coba bayang nggak? Gila nggak? Ngapain tuh? Ya gue ingin teman-teman gue kerja gitu. Ya yang dulu mungkin ya, tolong maafin juga teman-teman gue yang dulu pernah berbuat salah gitu. Kalau misalkan dikerjakan kan mungkin aja dia jadi baik gitu. Kita kasih kesempatan ke orang lain kan, kayak gitu kan. Gue ingin gitu teman-teman gue tuh berubah gitu. Yang asalnya negatif mungkin ya kita ya jangan sebut ya, mungkin caranya jahat ya, misalkan dengan ya ada yang maling, ada yang ngejambret, ada yang mungkin ngebegal gitu. Serius, kalau misalkan di teman-teman geng tuh asli ini gimana ya? I see. Ya emang ada gitu. Iya, paham. Emang ada. Paham. Dan and then semua itu tuh apa sih namanya? Gara-gara dia nggak punya keahlian dalam bekerja kan. Mas, gitu. Mas. Jangan ngomong begal jambret, yang kuliah juga masih banyak yang nggak punya keahlian. Iya. Bisa didengar di podcast gitu, Alfantas episode 3.
penting. Oke, lanjut. Nah, apalagi yang kayak gitu gini, Bang. Paham. Kebayang kan? Yang kuliah juga gitu. Kuliah mah masih gimana ya gini ya. Semakin tinggi kalian di edukasi dalam perkuliahan, semakin kalian mempunyai adab. Intinya kayak gitu kan. Ekspektasinya kayak gitu ya. Ini apalagi gitu. Yang orang lain yang apa sih kurang pendidikan gitu, kurang pendidikan gitu. Terus apa sih dengan dibentur dengan ekonomi yang kayak gini gitu, kan? Kebayang kan? Kocar-kacir gimana? Mereka pasti berbuatnya nekat, ingin yang cepat, ingin yang kayak gimana gitu. Pasti berbuatnya nekat. Kalau misalkan surviving dia kalau nggak ini nggak makan, sesederhana itu nggak makan, gitu deh. Pasti. Iya. Nekat. Apalagi di Indonesia tuh standarnya yang penting makan. Asli orang Indonesia mah yang penting makan. Buruh aja protes dikasih makan diem. Fakta ini. Bilangin tuh. Nanti saya bilang ke Pak Jokowi ya, saya sampaikan ya. Itu benar asli. Kalau misalkan dikasih makan minimal pada diem. Setuju. Terus ini Mas, hampir terakhir nih pertanyaannya. Kayak apa? Kan sekarang lu hampir mau lulus kan? Secara norma dan ya umumnya habis lulus habis kerja ya begitulah, nikah atau apa banyak lah tujuannya. Cuma dengan kondisi sekarang Gilang harusnya ya jadi orang nomor 1 di rumah tuh. Tanggung jawab yang belum kebayang sih sama gue itu, kayak gue pun masih merasa belum sanggup untuk menjadi kepala keluarga lah. Tapi sekarang jangan dong, maksudnya belum. Maksudnya jangan cepat-cepat gitu. Ya, cuma kepala keluarga aja dulu ke orang lah. Iya, kepala keluarga bukan sebagai suami aja, kayak apa ya? Seorang Gilang sekarang dipaksa untuk jadi kepala keluarga gitu, menggantikan sosok ayah. Nah, itu Gilang gimana cara memulai dan menyesuaikan ya. Gilang sekarang orang yang dilihat sebagai figur gitu sama mama, sama adik, ya kan? Kayak itu gimana tuh? Apalagi ya gini Lang, orang yang baru lulus pun yang segalanya masih mudah ya. Abis lulus pada stres kayak aduh gimana hidup, aduh ngapain ya. Apalagi lu gitu, yang dicekek gitu sama dunia kayak gitu. Nih sok, cara lu survive di situ gimana rencananya? Jadi gini, gue kan sekarang juga alhamdulillah gitu ya, teman-teman gue benar-benar support gitu dengan cara sekarang lagi buat musik ya, doain satu itu. Iklanin lagi atau? Iya dong, kan jadi gini, maksudnya cara yang terbaik dalam kalian menuangkan kestresan tuh kalian harus cari kesibukan asli itu. Setuju. Kan stres nih ya, kalian depresi, benar-benar harus cari kesibukan, benar asli. Kalau misalkan kalian ini kasih tips ya, kalau misalkan kalian depresi dipendam, meledak, bingung kalian harus kayak gimana dan ujung-ujungnya itu fatal gitu. Iya. Paling banter cokil kalau cowok. Iya. Kalau itu mah engas Pak. Kalau engas sama depresi beda kan. Beda itu. Bahaya kalau engas sama depresi itu bahaya. Jadi Karib ini tolong Karib. Karib. Nggak apa-apa. Kan ini menit-menit segini yang denger biasanya udah santai gitu. Udah nggak gini. Oh, udah santai ya. Terus nah. Jadi gini. Kesibukan. Gini nih cara kesibukan lanjut. Cari kesibukan ya. Dengan kesibukan ya kan jadi gini, di sekarang ya sambil ngebantuin ya pahala jariah gitu untuk almarhum gitu ya. Jadi ada nih teman gua yang di sini gitu, diam di sini udah lama-lama kan, dia jadi gini, kasihan gitu, gua juga nggak tega gitu ngeliat dia gitu di rumahnya kan kurang nyaman gitu, ada masalah keluarga kan. Kayaknya gue kenal dia wah, kayaknya lu nggak kenal nih. Pokoknya tapi dia punya keahlian dia punya keahlian gitu. Kayak nanti juga kalian harus follow ya keahlian dia tuh, ngebuat YouTube, ngebuat video. Nah, kayak kemarin gitu, kayak gua juga bantu konten creatorin YouTube-nya pacar gua gitu, Nandan di official. Nanti kalian subscribe ya. Itu satu. Terus pacarnya musik yang mana? Jalan. Pacarnya yang mana sih? Pacarnya yang mana? Yang Nanda.
Oh ya, ini harusnya kita bikin podcast baru, pacaran sama kembar, gimana rasanya, kayak seru kan? Oh iya ya, nanti lah gimana ya. Nanti episode ke 98 Soalnya suka lah ya. ketuker tuh kalau misalkan dia ngomong, sumpah suaranya mirip pisan. Iya. Kalau ngomong. Ya sekarang lu kalau misalkan pre-callan ya, kalau misalkan lu pre-callan nih, lu lagi ngomongin hal-hal yang maksudnya yang menjurus ke gimana ya ngomongnya? Menjurus ke pembicaraan hal-hal yang edukasi penting gitu. hal-hal penting, hal-hal penting. hal-hal penting. Hal-hal penting ya. Nanti yang nanti tolong di crop yang tadi ya. Enggak lah, ini enggak jadi crop di sini mah. Hal-hal penting, lu ngomongin hal-hal penting, terus yang jawabnya malah adiknya kan goblok gitu aja. Ya enggak apa-apa, sekalian dong. Enggak apa. Ya kan malu dong kalau misalkan gua ngomongin, misalkan contohnya hal-hal penting kayak ngomongin nilai gua jelek nih kayak gini. Kan nanti keluarganya tahu gitu, nilainya jelek gitu. Kan malu gitu. Lu mikir enggak sih? Iya. Ya, saya nggak mikir, nggak ada pengalaman kayak gitu, tapi kayaknya menyenangkan sih. Menyenangkan kayaknya. Lanjut dulu, tadi apa? Aduh. Iya, pokoknya tadi kan balik lagi yang videografer. Kita semua nih soal kayak gini. Videografer. Nah, sekarang jadi ngebuat konten, terus sekaligus ya kalau misalkan ini, kalau gue kan sistemnya di sini tegas kan, disiplin gitu. Keluarga gue tuh disiplin. Jadi untuk masalah yang lain-lainnya, gue udah dihandlein gitu, ada jadwalnya gitu. Tiap ini tuh kayak gini. Jadi gimana ya, orang tua gue gitu ya, termasuk bokap gue selalu nekanin ya, lu kalau mau hidup benar berarti jadwal lu harus benar. Intinya itu pertama. Jangan so sibuk tapi lu harus produktif. Setuju. Kayak gimana caranya? Sibuk sama produktif beda ya. Setuju. Iya, ya beda lah. So sibuk lah. Iya, lu ngechat sampai semalaman kan sibuk lah. Lu nggak akan bisa ngerjain tugas, nggak bisa kayak gimana. Kalau produktif kan beda. Lu ngerjain tugas dulu baru chat sama doi. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Nah, itu yang selalu gue tekankan. Jadi, alhamdulillah untuk masalah keluarga gitu ya, nggak ribet sih. Kayak misalkan untuk saya sekarang kan, untuk kemarin ada masalah juga sih. Misalkan di perusahaannya bokap gue kayak Gilang Motor gitu kan. Ya, terutama nih banyak bahasan sama gue mah, Sikat. Kasih tahu teman-teman Gilang, sobat Gilang denger juga gitu. Ini kan harus denger. Jadi ada permasalahan kayak gini ya, kayak misalkan SDM-nya di sana kan. Kebetulan gue di SDM, jurusannya, jadi gue tahu gitu kayak gimana cara kasih solusinya kayak gimana gitu. Dapat ilmunya dari mana? Dari dosen-dosen selalu sharing kan. Kebenaran si ininya masalahnya sama gitu. Kayak contohnya air habis. Lu pernah nggak sih punya pegawai olo-olo gitu? Kebayang. Kayak minta motor kayak gitu. Minta dianterin ke rumahnya kan. Parah nggak sih? Gua anterin ke rumahnya di Garut, cok, demi Allah gua anterin. Minta dicuci. Sumpah. Itu orang tuh. Ya, tapi istilahnya gue ingin tahu sampai gini ya. Gue mah orangnya penasaran gitu, ingin tahu seberapa dia olo-olonya gitu, seberapa dia ngeselinnya gitu. Dan then semakin lama semakin ngeselin, udah kayak gitu mau minta motor dan lain sebagainya. Lama kelamaan ternyata solusi yang tepat itu kita harus bisa pisahin asli buat teman-teman nih. Kalian harus bisa pisahin kayak gini. Pisahin di mana waktu jam kerja, di mana waktu jam jadi teman. Asli gua terapin itu bener, dia jadi segan ke gua. Asalnya nggak segan. Dia minta vape juga tinggal ngambil doang, sumpah. Kan kesel gitu. Sekarang kan jadi ya kayak gimana kayak gini. Jadi ada gimana ya? Ada segannya gitu. Terus gua ajarin juga gitu bagi kalian yang kan pegawai gua kan notabene nggak kuliah, nggak sekolah, nggak tamat sekolah, malah kan pasti attitude pasti berkurang ya. Mohon maaf gitu. Tapi gue ajarin gitu, ini namanya sopan santun ke pelanggan tuh kayak gimana sih. Dan alhamdulillah hal itu berjalan lancar. Walaupun ada saingan juga, jadi pada balik lagi gara-gara apa? Udah diajarin kayak gimana sih cara nge-manage yang kayak gini konsumen, tuh gitu. Nge-manage kesalahan tuh. Kan kalau misalkan pegawai mah kan kadang-kadang ya udah yang penting gua mah dapat uang. Gua nggak peduli tuh perasaan kayak gimana. Gua tekanin bahwa
selama ini kan gue gaji nggak pernah telat. Gue kasih tahu gitu, gue gaji nggak pernah telat walaupun kalian kan sekarang masa pandemi nih ya, pandemi kan otomatis dong mobil pada di rumah semua, bener nggak sih? Iya. Otomatis dong nggak akan ada yang nyuci dan otomatis juga kita nggak akan ada pendapatan. Tapi kenapa bisa semua gaji pegawai dibayar semua? Karena gue udah loyal sama lu juga harus loyal sama gue harus terapin kayak gitu ke kalian gitu. Benar. Makanya mereka juga alhamdulillah sekarang ngasih effort lebih gitu, nggak kerja malas-malasan. Karena apa? Dia tahu gitu hubungannya atau bosnya dia tuh sangat bijak ke dia gitu. Respect berarti ya, sesama mutual respect iya antara dong. Atasan dan bawahan. Bagus. Nanti saya sidak ya Gilang Motor ya. Iya dong. Nanti cobain kayak gimana pelayanannya kayak gimana. Nanti kalau bilang temannya Gilang dapat diskon berapa? Wah, kalau misalkan itu kalau malah kena cas kalau misalkan ngomong kayak gitu. Malah kena cas gitu. Ya, nanti nggak bilang aja kalau misalkan ke sana gitu. Ya alhamdulillah kalau misalkan ada pendengar dari Alvan ya, kan ini nanti bakal di-post ke sana terus nanyain Gilang gitu. Nantilah bakal ada reward lah dari aku gitu. Ya, berarti nanti, temannya Alvan yang kesananya gitu. Bakal didata lah siapa aja. Pasti lebih asik lah gitu. Oke. Ini saya mobil ada 15, saya bawa semua ya. Gak apa-apa, sok aja silakan. Serius. Tapi nanti tutupnya tuh hari Sabtu ya. Lebaran kan. Gua juga kan mau mau ada acara keluarga sama dong, pegawai kan bukan robot gitu. Bukan juga apalagi bukan pesuruh gitu. Yang bisa ngelayanin kita apa aja gitu kan, nggak kayak gitu. Kita juga harus mengerti lah mereka harus berkumpul dengan keluarga, mereka butuh uang THR mungkin kayak gitu. Oh ya, inilah. Ya. Oh udah? Atau belum? Gimana? Terakhir ya, terakhir. Udah dong. Gilang kan udah berpengalaman dari hari pertama sedih sampai bilang neraka pun saya datangi dan semuanya segala, sampai sekarang di fase kayak ya jangan menyesal, ikhlas, kayak lihat ke depan dan lebih berserah diri dan mau sendiri. Tapi tentu dengan fenomena insiden ini ya Gilang pun jadi semakin banyak kayak tadi ilmu banyak gini dan yang gak banyak yang paham gitu, termasuk orang sendiri belum paham gitu ya. Kayak umur memang siapa yang tahu. Jadi gini deh, bisa tolong jelasin gak kayak hal apa yang yang mana dapatkan setelah kehilangan orang tua? Kayak pasti ada hikmahnya dan kayak pesan-pesan untuk kita yang orang tuanya masih ada gitu, supaya ingat itu gimana. Oke, gini ya. Tadi Alvan dikoreksi ya. Waktu Gilang ngomong Payu. Aku yang mendingan aku yang merasakan neraka gitu. Itu tuh sebenarnya sebelum aku meninggal. Jadi waktu masih ngobrol kayak gini gitu. Jadi si waktunya tuh ngomong itu dulu, besoknya baru meninggal gitu. Jadi aku ngomongnya ya hokinya tuh sebelumnya gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi buat teman-teman yang orang tuanya gimana ya? Ada. Yang orang tuanya masih ada, yang masih komplit. Kalian tuh itu anugerah yang benar-benar luar biasa loh. Serius, apalagi di momen-momen wisuda gitu, tempat di mana keluarga pada berkumpul untuk melihat anaknya gitu yang sukses gitu kan ya. Benar kan? Yeah. Walaupun itu hanya sarjana, tapi kebanggaannya itu melebihi dunia asli. Orang tua ngelihat kita tuh melebihi dunia. Bahwa sudah bereskan menjadi beban dewasa saya gitu, menyekolahkan anak dari SD sampai kuliah gitu, sampai jadi sarjana ini. Gitu kan. Makanya kalian adalah sosok orang yang masih beruntung gitu untuk teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kalau seperjuangan kita jangan berkecil hati gitu, teman-teman, bahwa orang tua kita juga sebenarnya ngelihat di surga. Asli, benar, serius. Dengan kita berbuat yang lebih baik juga, itu ada suatu hal pahala jariah gitu buat orang tua kita yang lagi di sana gitu, yang udah duluan gitu. Terus buat teman-teman yang masih ada, kayak gini ya, kalau kalian tuh mendingan balas chat lah orang tua, bener nggak sih?
kalian pasti ngabain gitu, mengabaikan pesan-pesan dari orang tua tuh kayak di mana itu pasti ngebalasnya lama, pasti lama parah dibanding sama doi, sama teman-teman kalian ngumpul gitu, yang notabene cuma ngasih kalian tuh paling rokok sebatang, atau kalau misalkan pacar nih cuma ngasih makanan doang sepiring, ngasih kan? Nah, cuma ngasih itu doang kan. Dan kalau misalkan orang tua, coba kalian dari SD sampai kuliah, dari kecil mah, dari bayi sampai kalian jadi sarjana, itu udah dibiayain semua gitu. Coba hitung berapa miliar yang keluar. Masa ngabarin gitu doang nggak bisa? Apa kuota dari siapa sih? Ironis sekali gitu. Bener nggak sih? Betul. Nah, makanya kalian harus bisa lebih respect lagi sama orang tua gitu, hargain gitu. Kalau misalkan masih ada, yang udah nggak ada, kita pasti bisa melewati semua ini gitu. Kita harus lebih kuat. Harus bisa sih ngasih tahu ke orang lain gitu perasaan yang kita itu, jangan malu gitu. Nggak ada orang tua tuh bukan akhir dari segalanya, asli. Malah kita harus ngebangun lebih semangat, lebih andal lagi, lebih kuat lagi gitu, untuk bisa kasih yang terbaik buat orang tua kita nantinya gitu. Dan doa saya terakhir tuh Pan, yang selalu diingat-ingat gitu, bahwa aku tuh ingin gitu, pada saat orang lain hitung amal tuh, aku udah nggak mikirin amal lagi gitu. Aku udah datang ke Nabi aku gitu, ke Nabi Muhammad, ngebantuin gitu siapa aja, dan nyari-nyari orang tua. Aku inginnya kayak gitu, mumpung kita masih di dunia kan, masih dikabulin nih. Bener gak sih? Orang lain pada bingung ngitungin amal sendiri, aku gak mau jadi orang yang kayak gitu. Aku ingin jadi orang yang unik gitu. Jadi orang yang, aku nyari orang tua, aku kumpulin gitu. Aku membantu teman-teman aku gitu. Aku ingin jadi orang yang kayak gitu. Makanya hidup aku harus lebih berguna gitu dari yang sebelumnya gitu. Kayak gitu. Betul. Dan ini quotes dari orang tua aku cuma 2 nih ya. Ada 3 berarti sama yang tadi. Yaitu yang harus kalian ingat buat memacu masa depan gitu ya. Pertama yaitu kalian jangan pernah kabita tuh apa ya, mau gitu ya, tergoda kepingin gitu, tergoda sama uang sedikit. Bener, kalian harus jujur, hidup tuh harus jujur, utama jujur. Kalian nggak bisa, kalian ngomong, usahain kayak gitu. Karena apa? Kayak gini, kalau misalkan Alvan aku ngasih misalkan ngambil uang 10.000, walaupun Alvan udah ngasih 1 miliar ke aku masih nggak percaya si Alvan jujur, orang jujur gitu. Padahal dia udah pernah ngambil kan dari aku gitu. Walaupun 10.000 itu namanya kebohongan, itu kayak gitu. Makanya kebohongan kejujuran tuh mahal sekali gitu. Itu satu. Sama kalau sholat tuh ya, kalau misalkan kalian lagi beribadah nih, khususnya yang Islam gitu ya, yang penting di podcast saya kali ini udah ngasih tahu saya terus kamu bahwa itu hal yang penting gitu ya, ngasih tahu udah, tinggal kalian ngejalanin, tapi jangan nyalahin lagi gitu. Jangan pernah nyalahin lagi orang tua gitu. Jangan pernah kalian nyalahin orang lain gitu. Kalau misalkan kalian masuk ke tempat yang paling rendah di akhirat tuh, jangan nyalahin orang lain gitu. Kan kemauan kalian sendiri untuk melakukan seperti itu kan. Jadi jangan salahin orang lain, gagal si ini nggak ngasih tahu kan, udah masa kalian nggak paham gitu sih. Udah gede kayak gitu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sorry. Malah milok. Sebenarnya dari orang sendiri kayak nggak bisa beropini banyak. Kenapa ya? Orang masih belum kebayang kalau ada di posisi seperti itu, dan ngelihat Gilang cukup adaptasi dengan baik dengan situasi ini. Ya diharapkan kita semua bisa lebih menghargai waktu gitu dengan keluarga. Kayak Gilang sendiri melihat secara langsung gitu meninggalnya seorang ayah, dan kita pun mungkin pendengar kita yang sekarang kan umurnya umur 20 atau 25 tuh, pasti orang tuanya pun sudah mulai ada ya keriput-keriput, dan kayak kita melihat orang tua kita mulai bertambah usianya, dan itu nggak semakin panjang tapi semakin pendek. Dan dari Alvan sendiri sih mungkin hargai dan hargai waktu dan momennya selagi ada gitu.
Karena ya iya dong pasti. Saat momen seperti Gilang ini kita pasti banyak seandainya sebisa mungkin saat momen itu ada, kita jangan sampai ngomong seandainya gitu. Kita udah memberi yang terbaik untuk orang tua, dan ya itu kewajiban kecil dari seorang anak lah untuk Iya dong. Orang tuanya bahagia. Jadi gimana ya? Nambahin yang Alvan juga gitu. Apa sih? Quality time gitu. Bukan dilakukan oleh pacar aja gitu. Keluarga juga itu penting gitu. Nomor 1 malah di atas. Harusnya nomor atas itu. Tapi kan ya kita sebagai anak muda gitu. Apalagi di masa-masa yang remaja, di masa-masa dewasa ini kan kita mau melaju ke masa dewasa gitu ya. Mau melaju ke masa dewasa, di mana fase-fasenya emang kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Itu asli benar. Itu asli benar. Tapi di samping itu kebanggaan dari sebuah orang tua itu adalah ketika anaknya tuh jadi sukses, nomor 1 itu. Kedua, mengabarkan. Percuma kalian sukses tapi tidak mengabarkan, mah buat apa kalian sukses? Nggak ada artinya sedunia dan isinya juga kalau misalkan dibanding ridho orang tua mah asur. Jangan nangis atau pan, lebay. Panas ya, aduh. Ya. Terima kasih Gilang untuk telah hadir di Alvan Talks episode 10 ini yang jadinya nggak fun ya gara-gara kamu. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya bersama Gilang yang lebih ceria, gimana cara pacaran sama kembar, gimana cara melawan kakak kelas, gimana cara masuk geng motor, goblok anjing, kayak gitu. Gimana didatangin kakak kelas gara-gara bikin komunitas gitu kan, kayak oh iya dong. Kayak nanti ada
It's all fun. Tune in every Monday.